ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami' tabi'in wa tabi'in tabi'in wa laulil muttaqin wa syuhada'i wa salihin wa malaikatil muqarrabin wa jamil ulama'i wa auliyati sin syarif hidayatullah syama muqayyim wa pangaran lu mahburan damang yang suci ya masahid supaya Kiai Debrov Yonting, Kiai Ahmad Syafi'i, Kiai Arsimatullah, Kiai Rawana, Kiai Samakon, Kiai Amiruddin, Kiai Khosatan sahibi hadal kitab nafa'alallah Abaina wa ummatina wa jaddatina wa ajdadina wa ammamina wa ammatina jami'al muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Innama huwa angin pastine iki. Amal iku amalul qulubi amale ati wa amalul qulubi lan utawi amal hati iku ghairu amalil qalib. Ora amale zat atau yang membulak-balikan. Laqad tajalla teman-teman nampak agung sapa Allah Gusti Allah taala li ibadihi maring hamba Allah fi kalamihi ing dalam kalame Allah. Walakin lan tetapi la yubsiruna ora pada ningali. Fayakunu mangka ana likulli ayatin maring tiap-tiap ayat. Apa matlaun go nampak min hadzal wajhi saking ikilah arah. Fal haddu mangka utawi had batasan iku haddul kalami. Batasan atau had kalam wal matlalan utawi kang nampak at-tariqi kang munggah an hadil kalami saking batasan kalam ila syuhudil mutakallim maring nakseni wong kang ngucap. Selanjutnya adalah tentang apa itu? Al-Quran, tafsir atau makna kandungan Al-Quran yang kemarin sudah kita bahas memiliki dua kandungan makna secara zahir dan batin. Luarnya dan dalamnya. Al-Quran ini kalamullah. Yang kalamullah itu bisa ditangkap oleh orang yang peka. Pertama tentu saja yang zahir. Yang zahir tulisannya. Orang bisa baca Quran, berarti dia tahu tulisannya. Meskipun kalau yang hafal kan tidak mesti bisa lihat ya. Tidak bisa melihat misalnya. Tunanetra juga banyak yang bisa baca Quran atau hafal. Karena dari pendengaran. Tapi pada hakikatnya memang kalamullah ini untuk seluruh umat manusia. Untuk seluruh alam semesta. Semua paham, ngerti tentang apa yang ada dalam Quran. Tetapi tidak semua kemudian terutama manusia yang akal itu tidak dimaksimalkan sehingga tidak sampai pada pemahaman yang puncak. Untuk bisa sampai pada pemahaman yang hakikat, yang sebenar-benarnya, meski ada alat bantu. Alat bantunya adalah yang zahir lagi. Maka dipelajarilah ilmu kalam, dipelajari ilmu bahasa Arab, dipelajari ilmu tafsir, ilmu sastra, dan seterusnya tentang yang zahir-zahir semua. Nanti setelah zahir dipahami, baru diteliti secara batinnya. Makna yang terkandung dalam Quran itu apa sih sebetulnya? Karena ini konsumsi hati sebetulnya. Quran itu masuk harus ke dalam hati. Meskipun memang melalui yang zahir, telinga. Kalau ada orang baca Quran lalu ketika misalnya Allah contohkan dalam salah satu ayat surat Al-Anfal misalnya. Ketika Allah bilang, "Idza tuliyat ayatuhu zadathum imana." Innamal mu'minuna. Siapa sih orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh imannya? Adalah idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Itu yang kedua. Yang pertamanya ketika apa ayatnya? Innamal mu'minuna idza, sesungguhnya orang yang beriman ketika dibacakan ayat Quran, maka ada wajilat qulubuhum, ada getaran hatinya. Jadi semacam ada kayak kita lagi begini, tiba-tiba ada suara dari atas menggelegar. Hati ini bergetar gitu. Ada apa? Ketika Quran dibacakan, ayat-ayat Allah dijelaskan secara gamblang dalam disiplin ilmu atau khazanah keilmuan. Itu batinnya. Secara zahir ketika dibacakan ayat ada getaran di hati. Bukan karena suaranya yang merdu. Bukan.
Yaitu bagian kecil. Berapa persen orang yang tergugah hatinya ketika ada bacaan Quran tiba-tiba tersentuh hatinya. Karena apa? Karena dalam hal Quran itu tidak hanya bicara tentang nada-nada, suara nada bagus gitu, bukan. Tetapi maknanya nyampe ke hati. Gimana nggak tersentuh ketika ada ayat misalnya. Misalnya ada ayat. La yadzuquna barda wala syaroba. Orang-orang yang nanti di akhirat tinggal di neraka itu la yadzuquna. Mereka tidak akan pernah merasakan bardan. Dingin. Karena memang tempatnya panas. Nggak akan ada dingin. Wala syaroba. Kalau panas biasanya haus. Kering. Dehidrasi ya. Pengennya minum. Haus nih. Saking hausnya. Kadang sudah minum tapi juga disiram kepalanya. Kayak pemain bola kalau istirahat. Minum tapi sambil disiram kepala atau mukanya. Saking panasnya. Sudah la yadzuquna bardan. Tidak ada rasa dingin karena tempatnya panas. Ketika haus, wala syaroban, tidak menemukan minuman apa saja. Illa hamima wa ghassaqo, kecuali besi yang dipanaskan lalu mencair, meleleh, itu yang diminum. Nah, ketika itu sampai pemahamannya, kan ada rasa takut dong, masa iya enggak merasakan khawatir jangan-jangan karena saya juga punya dosa nanti dimasukkan ke neraka. Yang Allah gambarkan neraka itu orang-orang yang nanti tidak akan ada rasa dingin, yang ada panas, kepanasan sehingga haus. Ketika haus tidak ketemu minuman, sekalinya minum besi dipanaskan cair jadi cairan, itulah yang diminum. Ngeri, takut muncul. Ketika diceritakan tentang surga, senyum-senyum, seneng. Jadi baca Quran secara zahir berarti membaca tulisannya, secara batin membacanya dari hati. Artinya ada nggak sentuhan sampai ke dalam hatinya. Kalau itu ada terjadi berarti memang Quran itu bisa dibuktikan dan dirasakan bahwa ternyata kalamullah ini tidak seperti kalamnya selain Allah. Orang cerita banyak, tapi seberapa dahsyat cerita kisah horor yang ada di film-film, divisualkan. Film tentang dulu ada si manis jembatan Ancol, ada lucunya, ada seremnya, ada takutnya, tapi kan keukur sebegitu. Di mana-mana hantu kan nggak ada yang makan orang, cuma nakut-nakutin aja. Ternyata efek takutnya juga dari apa? Sound effect. Minumnya biasa, tapi karena lampunya kedip-kedip jadi serem. Padahal sih nggak apa-apa. Tiba-tiba ada suara pintu gebruk ditambah musik efek yang mengagetkan jadi horor. Padahal kan, nah jadi sehoror apapun yang diceritakan orang tidak bisa menandingi horornya neraka gitu kira-kira. Horor nggak? Di alam kubur nih horor, sepi, gelap, tidak ada teman. Lalu kemudian yang ada terjadi di dalam kubur yang Allah gambarkan dalam Quran. Ditanyalah sama malaikat, datanglah dua sosok malaikat. Lalu kemudian yang soleh, yang taat, yang ibadah diberikan tempat taman dari taman-taman surga. Senyum, seneng, berharap, pengen saya kayak gitu. Tapi ketika dijelaskan sebaliknya, ada rasa takut. Iya, sekarang banyak teman di dunia. Kalau sudah dikubur, yang dulu CS tuh teman, mana sekarang gak bisa datang. Nah itu makna Quran kalau dipahami, didengarkan dengan telinga kepala saja, ya bisa ketemu dengan nikmat. Kenapa? Suaranya enak Pak, tajwidnya pas, makhrajnya pas, nadanya apalagi dah. Jadi saya tersentuh dari suara. Kalau hanya sebatas zahir, merdu-merduan, ya pasti kita kalah dengan suara-suara musik, vokalis, jenis musik, genre, yang senang reggae, yang senang pop, yang senangnya dangdut, ya enak itu. Tapi makanya kalau Quran didalami, sedalam apa sih Quran itu? Maka disebutkan di sini, kalamullah itu, kalamnya Allah itu, ini bukan hanya zahir, tetapi yang diterima oleh amal hati. Yang amalan hati itu hanya bisa ditangkap oleh orang yang punya dasar. Dasarnya iman. Kalau sudah iman mah, dasarnya ada di dalam hati. Mau cerita disebutkan asal cerita neraka aja, dia akan takut. Kenapa? Sudah ada bayangan bagaimana keadaan neraka. Hasil dari dia baca tadi tuh. La yadzuquna fiha barda wala syaraba illa hamima wa ghassaqo. Hanya itu yang terbayang. Kalau diceritakan mahsyar,
Di saat manusia dibangkitkan, dalam Quran diceritakan, nanti orang sebagian wajahnya ada yang hitam gelap, sebagian ada yang terang bersinar. Tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Digiring orang-orang itu sesuai dengan amalnya. Ada badannya manusia tapi kepalanya himar, keledai. Ada kepalanya manusia tapi badannya sudah berganti, tergantung. Macam-macam gambaran. Lalu nanti disirot. Terjun. Di bawahnya ada neraka jahanam yang dipanaskan. Runcingnya ini jembatan. Sirot itu lebih runcing daripada satu helai rambut dibelah menjadi 7. Runcing banget. Dan tidak ada yang bisa menolong kecuali syafaat dari amal-amalnya. Serem semua, horor semua. Takut. Tapi juga ada harapan. Ketika takut karena dosa-dosa di masa lalu, muncul harapan. Semoga Allah ampuni dosa-dosa yang lalu dimaafkan, diterima taubat, sehingga horor tadi sudah nggak ada. Yang ada senang. Kenapa? Berharap. Karena ada rasa takut, ada rasa berharap. Lalu kemudian dia berusaha maksimal untuk bisa apa? Istiqomah dalam ibadah. Kenapa? Tadi dasarnya saya takut tidak diterima ibadah, takut tidak diterima taubat, takut tidak bisa istiqomah. Tapi juga berharap, kalau dosa yang dulu saya berharap diampuni, sisa waktu saya berharap semuanya amal soleh, supaya nanti timbangannya lebih berat amal soleh, amal baik. Itu efek daripada membaca tadi. Hanya membacanya, jangan hanya zohirnya. Kalau zohir nanti orang akan tertarik dengan nada-nada suara. Termasuk azan, panggilan sholat tuh. Nada-nadanya mau kayak apa juga, kalau nggak tergerak sholat kan nggak ngefek. Apa efeknya? Sekarang viral, nada-nada ini, nada ini. Apa kelebihannya kecuali kalau kita tergerak untuk sholat. Yang adzan siapa? Ini suaranya bagus, tapi nggak sholat. Nggak tergerak sholat gitu. Ya, terus buat apa suara bagus? Coba kalau itu Pak, kenapa nggak pada ke masjid? Karena suara azannya merdu. Apalagi subuh. Udah mengantuk, ada suara hayya 'alas shalah. Masya Allah, enak banget, lelap. Wah, ngantuk. Hayya 'alal falah, dan seterusnya. As-salatu khairum minan naum. Wah, ngawai deh, nguap lagi, tidur kan? Nah, jadi dulu gimana sih azannya dulu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Enggak enak. Justru karena enggak enak itu jadi bangun. Malah yang enak gak ada yang datang. Mau dia nadain kayak apa juga, emang gak datang, emang gak tergerak sholat. Tapi kalau sudah biasa istiqomah sholat, ada azan sholat gak? Sholat. Gak kedengaran azan juga sholat. Di mana aja dia ingat bahwa sholat itu memang kewajiban saya sebagai seorang muslim. Bukan soal yang azan siapa, suaranya gimana, enggak. Nah, itu sama ketika mendengar kalimat-kalimat Quran, ayat-ayat Allah. Fatihah hafal semua, tapi kan tidak semua bisa memahami isi di dalam Fatihah.